Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas Pancasila merupakan sistem filsafat oleh kelompok 7 dengan nama anggota sebagai berikut. Poin bahasan dari bab ini yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Menyusun konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan situs Smith and Nolan sebagai berikut. Yang pertama, dalam arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang ketiga, dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Keempat, dalam arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Kelima, dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem dasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Kemudian, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau Philosophisch Grundlag. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Pertama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka, meskipun manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami yaitu 1. Faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. 2. Filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Pancasila sebagai genetivus objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Dri Jarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkan pada tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjectivus, artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai
nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suryanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila Pancasila mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah kalian mendengar istilah epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Lalu, bagaimana dengan landasan epistemologis Pancasila? Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. 3. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah-belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor, harga, dan angka atau grade.
Nilai lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak, yang melekat pada suatu objek. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu-Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kedua ini memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang berwawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia serta pemuliaan hak-hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan, karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia juga merupakan sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. Tan Malaka mengatakan bahwa kedaulatan rakyat sebenarnya telah ada di kebudayaan Minangkabau, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban dalam keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemaripaloh Cinawi, Tata Tentram Kertaraharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, yang kemudian dirampas oleh kolonialisme.